Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maisha Kamila Fatima bersama teman saya Rahma Aulia Safitri dari kelas 11.1 akan membawakan materi yang berjudul teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian-kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media, antara lain media cetak, seperti koran, tabloid, dan majalah, media elektronik seperti radio, televisi, dan film, dan media online atau sibermedia seperti website di internet. Informasi yang disampaikan dalam berita adalah peristiwa yang aktual, penting, dan menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, berita haruslah berisi fakta. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama, berita bersifat faktual atau harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini atau pendapat penulis serta tidak ada rekayasa. Yang kedua, berisi informasi aktual, terbaru atau terkini yang dianggap bermanfaat bagi halayak umum. Yang ketiga, kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara urut serta memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. Yang keempat, ada isi berita jelas dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti. Dan yang terakhir, bersifat objektif atau apa adanya dan umum serta memiliki teknik penyampaian tersendiri agar menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya ada syarat-syarat dari teks berita. Yang pertama ada faktual, yang kedua ada aktual, yang ketiga ada akurat, yang keempat ada lengkap, yang kelima ada berimbang, yang keenam ada menarik perhatian, yang ketujuh ada kedekatan, yang kedelapan ada sistem otomatis, dan yang kesembilan ada dampak. Selanjutnya unsur-unsur dari berita. Berita dikatakan lengkap dan akurat apabila mencangkup unsur 5W dan 1H. Unsur-unsur berita mencakup 5W dan 1H yakni apa, yaitu what, siapa, yaitu who, di mana, yaitu where, kapan, yaitu when, mengapa, yaitu why, dan bagaimana, yaitu how. Selanjutnya ada unsur-unsur berita. Yang pertama ada what atau apa, dinyatakan dengan pertanyaan peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua ada who atau siapa, dinyatakan dengan pertanyaan siapakah pelaku dalam peristiwa itu. Yang ketiga when atau kapan, dinyatakan dengan pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat where atau di mana, dinyatakan dengan pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi. Yang kelima, why atau mengapa, dinyatakan dengan pertanyaan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Dan yang keenam, how atau bagaimana, dinyatakan dengan pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi. Berikutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, menggunakan kalimat baku. Kalimat baku adalah kalimat yang mengikuti aturan ejaan dalam bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Teks berita disajikan dalam bentuk kalimat langsung, yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung oleh narasumber tanpa adanya pengubahan, baik pengimbuhan atau pengurangan dalam kalimatnya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung atau kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, bahkan kalimat. Yang keempat, menggunakan kalimat denotatif. Kalimat denotatif merupakan kalimat yang bermakna sebenarnya, bukan kias. Dan yang terakhir ada kata kerja mental. Kata kerja mental yakni kata kerja yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara langsung oleh panca indera. Baiklah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.